Ya, kalau kita potong maka dia seakan-akan seperti sebuah garis. Ya, rantai ini kalau kita potong maka seakan-akan seperti sebuah garis. Sehingga ilustrasinya tadi adalah sebuah gear pada sebuah sepeda. Ilustrasi gambar roda bergigi dan rantai sepeda yang tadi adalah seperti ini. Apakah garis AB menyinggung lingkaran? Ya, garis AB menyinggung lingkaran di titik A dan titik B, ya, yaitu menyinggung di sini juga di sini, ya. Apakah garis CD atau DC menyinggung lingkaran juga? Ya, dia menyinggung di dua titik D dan titik C, misalkan seperti ini. Ya, nah inilah nanti pembahasan yang berkaitan dengan garis singgung sebuah lingkaran, dua buah lingkaran. Ya. Nah, sesuai dengan syarat garis singgung yang tadi di awal kita sudah bahas, bahwasanya garis itu dikatakan menyinggung. Yang pertama adalah menyinggung di satu titik, titik A, titik B, ya. Di sini ya, ada titik A, titik B di sebelah sini, titik D dan titik C. Kemudian syarat yang keduanya adalah dia siku-siku atau tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, ini jari-jari, ya. Garis merah ini jari-jari. Ya, dia tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, seperti itu. Garis AB menyinggung lingkaran di titik P, ya, lingkaran P di titik A dan Q di titik B. Begitu pula garis DC menyinggung lingkaran P di titik D dan Q di titik C. Garis AP tegak lurus terhadap jari-jari AP, ya, ini ya, garis AB tegak lurus terhadap garis AP, jari-jari AP dan BQ. Begitu pula dengan garis DC ini tegak lurus dengan DP dan juga dengan CQ. Jadi sudah memenuhi syarat, yaitu bagaimana garis itu dikatakan menyinggung sebuah lingkaran, ya. Karena tadi syaratnya dikatakan menyinggung jika menyinggung di satu titik dan memiliki tegak lurus dengan jari-jarinya, ya, memenuhi syarat tersebut. Jadi garis AB dan DC adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran. Jadi inilah nanti yang akan kita lebih banyak kita bahas, yaitu mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nanti ada persekutuan dalam, ada persekutuan luar, ya. Karena nanti berbeda-beda, ya, seperti ini. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan apa itu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran pada dua buah titik dan tegak lurus dengan jari-jari kedua lingkaran tersebut. Ya, kata kuncinya adalah dia menyinggung dua buah lingkaran pada dua buah titik, ya. Karena ada dua lingkaran ya berarti ada dua titik singgung dan tegak lurus, ini kata kuncinya. Ya. Jadi garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung
dua lingkaran pada dua buah titik dan tegak lurus dengan jari-jari kedua lingkaran tersebut. Jadi kalau misalkan ada garis singgung, yang satunya tidak, yang satunya menyinggung, yang satunya enggak, maka bukan dikatakan garis singgung persekutuan. Persekutuan itu artinya bersekutu. Bersekutu itu artinya bekerja sama. Ya, bersekutu itu artinya bekerja sama, sehingga garis singgung itu bersekutu untuk menyinggung dua buah lingkaran, yaitu misalkan tadi itu ada lingkaran P dan lingkaran A, misalkan dia bersekutu untuk menyinggung dua lingkaran tersebut. Ya, makanya disebut garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada pertanyaan sampai sini? 82? Any question? 17 orang? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, Pak. Nah, Insya Allah enggak, Pak. Sekarang kita lanjut. Garis singgung persekutuan dua lingkaran itu terbagi menjadi dua. Ada garis singgung persekutuan luar lingkaran, ada persekutuan garis singgung dalam lingkaran. Artinya nanti akan kita bahas ya. Jadi ada dua pembahasan, yaitu garis singgung persekutuan luar lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Untuk memahami garis singgung persekutuan luar, alangkah baiknya jika kita mengetahui cara melukis garis singgung persekutuan dalamnya. Jadi sebelum kita sampai ke persekutuan luar, kita harus tahu dulu bagaimana cara melukis garis singgung persekutuan dalamnya. Caranya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau cara melukis ini harus kita praktekkan sebenarnya ya. Tapi karena kita ini kesulitannya secara virtual adalah Bapak belum tahu kesiapan kalian untuk mempraktekannya, maka perhatikan aja langkah-langkah yang ada di slide ini ya. Sebenarnya di bukunya ada langkah-langkah bagaimana sebenarnya garis singgung persekutuan dalam itu menyinggung dua buah lingkaran. Ya. Langkah-langkah melukis garis singgung persekutuan dalam ya. Langkah pertama, lukis lingkaran dilambangkan dengan L1 berpusat di titik M dengan jari-jari R1 ya. Dan lingkaran L2 berpusat di titik N ya. L2 itu berarti menunjukkan bahwasanya lingkaran yang kedua dengan jari-jari R2. Nah, dengan ketentuan jari-jarinya adalah R1 lebih besar daripada R2. Artinya begini, ya. Kalau jari-jarinya lebih besar berarti kan satunya yang besar, satunya yang kecil lingkarannya. Selanjutnya hubungkan titik M dan N. Ya. Nih. Pakai apa? Kalau menggambar lingkaran, pakai jangkar, ya. Jadi tadi udah Bapak ilustrasikan pakai jangkar, titik M dan titik N pasca baru masuk. Kemudian ya dari titik M ini kita tarik garis dari pusat M ke pusat N. Ya, ini langkah pertama. Kemudian lukis busur lingkaran berpusat di titik M dan N sehingga saling berpotongan di titik A dan B. Kalau busur ya berarti medianya yang harus kalian gunakan ya menggunakan busur. Busur itu penggaris yang setengah lingkaran tuh. Ya, penggaris yang menggunakan setengah lingkaran. Ya, seperti ini. Tadi pakai jangkar ya. Kemudian, nah ya titik ini adalah titik potongnya, titik potong A dan titik potong B. Hubungkan titik A dengan titik B sehingga memotong garis MN. Jadi di titik C, artinya dari titik ini ke titik ini kita tarik sebuah garis
sehingga memotong garis MN. Ya. Tarik sebuah garis. Di sini kita buat titik potongnya adalah titik C. Selanjutnya, lukis busur lingkaran berpusat di titik C dan berjari-jari MC. Ya, lukis busur lingkaran berpusat di titik C dan berjari-jari MC. Artinya kita melukis sebuah busur yang mana patokannya adalah ya titik pusatnya adalah titik C, jari-jarinya adalah nih MC ya. Nah, gitu ya. Kemudian lukis busur lingkaran pusat di titik M, jari-jarinya R1 ditambah R2 sehingga memotong lingkaran berpusat di titik C, berpusat di titik C, di titik D dan E. Ya, ilustrasi gambarnya seperti ini. Kemudian hubungkan titik M dan D sehingga memotong lingkaran L1 di titik P. Hubungkan pula titik M. Ini adalah analogi cara menggambarnya saja, ya. Cara menggambar kita persekutuan dalam lingkaran. Hubungkan pula titik M dan E sehingga memotong lingkaran L1 di titik R. Nanti kita dapatkan ya langkah-langkahnya. Nih. Langkah-langkah menggambarnya saja. Nanti kita akan ambil oh kalau gambar persekutuan dalam itu kayak gimana sih Pak? Gitu ya. Kesimpulan akhirnya. Lukis busur lingkaran di titik R, jari-jari IN sehingga memotong lingkaran L2 di titik Q. Lukis pula busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari DN sehingga memotong lingkaran L2 di titik S. Ya, dengan langkah yang sama kayak tadi. Ya. Lukis busur lingkaran dan seterusnya, karena kalau ini lukis ukur bisa di titik R, jari-jari EN sehingga memotong lingkaran L2 di titik Q. Lukis pula busur lingkaran pusat di titik P, jari-jari DN sehingga memotong lingkaran L2 di titik S. Ya. Nah. Nih. Ya. Sehingga bentuk daripada garis singgung persekutuan dalam, ya, perhatikan, garis singgung persekutuan dalam adalah bentuknya seperti ini, yaitu yang mana garis singgungnya adalah antara dua titik lingkaran ini. Kalau misalkan yang satu di bawah, yang satunya di atas, satunya di bawah atas, satunya di bawah. Inilah bentuk daripada sebuah garis singgung persekutuan dalam. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ya, garis singgungnya bentuknya menyilang seperti ini, ya, maka ini namanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Tapi kalau bentuknya kayak tadi dianalogikan dengan sepeda yang seperti ini, ya, kalau saya tarik garis, garisnya seperti ini, ya, yang kayak sepeda tadi lah pokoknya ya. Menyinggungnya seperti ini, itu persekutuan luar. Tapi kalau bentuknya kayak gini, ini namanya persekutuan dalam. Ya, jadi harus mengerti perbedaan-perbedaannya. Oke. Garis singgung persekutuan lingkaran memotong jarak kedua pusat lingkaran. Ya, dia memotong jarak antara M dan N. Ya, tapi kalau garis singgung persekutuan luar itu dia tidak memotong jarak antara dua pusat lingkaran. Ya, kalau ini memotong di titik apa? Misalkan ini di titik gampangnya saya misalkan adalah di titik A, ya seperti itu. Jadi diperhatikan kata kuncinya adalah kalau untuk gambar garis singgung persekutuan dalam, garisnya adalah memotong jarak
titik pusat dua lingkaran tersebut. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Dulu ya, belum ada. Tapi pada intinya kalian sudah bisa memahami mana yang garis singgung persekutuan dalam, mana yang garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan dalam itu adalah garis singgung yang memotong jarak antara dua titik pusat lingkaran, ya, seperti yang tadi Bapak gambar, yang tadi digambar tadi, ya. Kalau garis singgung persekutuan luar, dia tidak memotong jarak antara titik pusat dua lingkaran. Nah, sudah dianalogikan, sudah digambarkan, maka bagaimana cara kita bisa menghitung? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran? Ya, karena pada intinya dalam matematik ya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Permasalahan ini adalah permasalahan garis singgung. Nah, menemukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran, padahal kita akan menggunakan konsep kesejajaran garis. Sejajar itu artinya memiliki arah yang sama, ya. Kalau misalkan di dalam kehidupan yang sejajar itu seperti rel kereta api itu memiliki dua rel itu sejajar, karena kalau tidak sejajar ya nggak mungkin arahnya harus sama, ya. Jika garis PQ digeser sejajar ke atas sejauh QN, maka diperoleh garis DN. Ini ya. PQ kemudian digeser. Nah, seperti itu ya. Ini dianalogikan. Maka kan bentuknya seperti sebuah segitiga. Ya, seperti sebuah segitiga. Ini gambarnya harusnya tepat di titik ini ya. Ini karena kurang tepat aja ya. Ini harusnya gambarnya tepat di titik ini. Kemudian dengan cara yang sama ya. Ini R1, R2 berarti jari-jari lingkaran titik pusat M, jari R2 itu jari-jari lingkaran titik N, D itu adalah jarak antara garis singgungnya, ya. Ya, ini kan berarti sama. Saya kasih lambang seperti ini. Ini dengan ini sama, saya kasih lambang seperti ini. Ya. Karena PQ sejajar dengan ND, maka PQ sama dengan ND sama dengan, ini nggak kelihatan nih, sama dengan D. Dengan D adalah panjang garis singgung. Sehingga ini ya gambarnya seperti ini. Nah, sehingga ini seperti sebuah segitiga siku-siku. Kalau kita ingat segitiga siku-siku berhubungan dengan sisi-sisinya, maka kita harus ingat kembali dengan teorema yang kita pelajari di semester yang lalu, yaitu namanya teorema Pitagoras. Ya, kenapa menggunakan Pitagoras? Karena ini segitiga siku-siku. Pak, ini dari mana asalnya kok bisa-bisa tiba-tiba siku-siku? Nah, dilihat syarat garis singgung lingkaran adalah apa? Yaitu dia menyinggungnya, garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari
jari-jarinya. Ya. Sudut MDN dan sudut MPQ, MDN mana? MDN berarti ya MDN, berarti letak sudutnya di sini. Ya, di titik D. MPQ, MPQ. Nih. Ya. Artinya segitiga sudut MDN siku-siku di titik D. Karena itu kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai D. Running out of the time. 10 menit lagi. Dengan cara teorema Pythagoras, kita akan dapatkan, diingat-ingat nih, ya, D ini kalau saya gambarkan di sini gini. Ya, ini D, siku-siku, kemudian yang di atas itu N, ini M, ya, D itu DN kan berarti ini D, ini sisi miringnya itu berarti jarak antara titik pusat, ya, M dan N, saya tulis aja biar paham jarak titik pusat dua lingkaran. Ya, ini sisi alasnya adalah jumlah daripada jari-jarinya, R1 ditambah R2. Nanti kalau menggunakan Pythagoras biar ngerti. Oke, biar kita tahu ini maksudnya apa. Ini kalau diputar, ditegakin bentuknya kayak seperti ini, ya, seperti yang Bapak gambarkan tadi. Nah, selanjutnya tuh ya, dijelaskan di sini. Maka ND sama dengan, ya, ND mana ND berarti sisi yang bawah, ya, sisi yang bawah nih ya, yaitu MN itu sisi miringnya, ya, MN itu sisi miringnya, ini saya tulis ini sisi miring, ini sisi tegak, ini sisi alas, ya. ND sama dengan akar MN kuadrat dikurang MD kuadrat. Sama dengan, ya, akar MN kuadrat dikurang R1 ditambah R2. Karena ND adalah D dan MN adalah sama dengan P, P-nya itu artinya panjang garis singgung persekutuan dalamnya, sehingga panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah D sama dengan P kuadrat dikurang R1 ditambah R2 kuadrat. Yang mana, ya, bentar ya sebelum sampai ke sini, yang mana D-nya ini adalah garis singgungnya. Ingat-ingat, D itu adalah garis singgung persekutuan dalam, ya. Kemudian P-nya adalah jarak antara, ya, jarak dua titik pusat lingkaran, ya. Tuh, diingat-ingat tuh, ya. Jarak antara dua titik pusat lingkaran. Sehingga kalau kita ditanyakan berkaitan dengan garis singgung lingkaran dalam, maka kita gunakan rumus ini. Ya. Maka perhatikan dalam matematika jangan menghafal rumusnya, tapi kita harus tahu bahwasanya untuk mencari garis singgung persekutuan dalam itu ternyata menggunakan teorema Pythagoras, ya. Caranya gimana dengan menggunakan teorema Pythagoras? Ya,
Maka dengan teorem Pitagoras tersebut kita akan bisa mencari kalau ditanyakan ini, kalau soalnya ditanyakan garis singgung. Kalau yang ditanyakan jaraknya tinggal dibolak-balik aja ya. Kalian harus ingat-ingat teorema Pitagoras itu bunyinya bagaimana? Yaitu sisi miring sama dengan akar tegak kuadrat ditambah alas kuadrat ya. Jadi ingat-ingat tuh. Hingga kalau dicari ini kan kalau dicari apa? Kalau dicari tegaknya maka rumusnya seperti ini. Kalau dicari alasnya dan seterusnya ya. Seperti itu. Inilah pembahasan kita untuk berkaitan dengan garis singgung persekutuan dalam. Contoh, satu contoh. Pada gambar di atas panjang jari-jari lingkarannya adalah M 5 cm, ya. Kemudian N 4 cm dan panjang MN, artinya panjang titik pusatnya itu 15 cm. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran, artinya PQ-nya. Maka sesuai dengan rumus yang tadi sudah kita dapatkan, ya, MN sama dengan MP ditambah IN kuadrat. 15 kuadrat ditambah 5 ditambah 4 itu 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. 15 kuadrat itu 225. 225 dikurang 81 adalah 144. Akar 144 adalah 12 cm. Jadi jarak garis singgung dalamnya adalah 12 cm. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa. Oke. Sudah selesai untuk pembahasan garis singgung persekutuan dalam. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk garis singgung persekutuan luar. Nanti akan Bapak tambahkan soal-soal yang berkaitan dengan persekutuan dalam. Jadi biar soalnya bervariasi. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Bapak minta, ini udah pasti Bapak absen, ya, berdasarkan sesi pertama maupun sesi kedua. Oke, Bapak minta semua videonya dihidupkan. Bapak minta tolong videonya dihidupkan semuanya. Rehan kenapa ketawa senyum-senyum? Videonya dihidupkan semuanya, Nak. Halo Muyasaro, Azahra, Rafidan, Zauza. Kok sudah ada yang keluar aja? Siapa itu tadi? Anas, Salsa, Natasha, Aninda, Nazwa, dan Rehan 82. Oke ya, tinggal 1-2 menit lagi. Bapak foto dulu, Bapak print screen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya, anak 82. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Hari ini ada tugas, Pak? Tidak ada, ya. Nanti di pertemuan yang kedua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. 3, 2, 1.